Katanya Tuhan ada. Tapi kok yang jahat tetap kaya? Yang nipu tetap maju? Yang curang malah gak pernah kurang? Yang jujur malah gak mujur? Yang jahat malah sehat? Tambah kaya? Gak pernah susah? Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena manusia selalu memakai kekayaan sebagai sebuah standar, ukuran, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga kita kecewa dan kita marah ketika kita melihat orang jahat lebih kaya, orang fasik lebih mulia. Saya mau tekankan bahwa kekayaan bukanlah ukuran perkenanan Tuhan. Kalau orang kaya bukan berarti mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita nggak boleh pakai kekayaan sebagai suatu standar ukuran. Kalau saya susah berarti Tuhan marah. Kalau saya kaya berarti Tuhan sayang saya. Nggak gitu. Kadangkala dalam hidup kita ada yang memang salib kita adalah penderitaan. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kekayaan bukan ukuran perkenanan Tuhan. Kekayaan bukan ukuran perkenanan Tuhan. Bukan berarti kaya tidak dikenan Tuhan. Tetapi kekayaan tidak boleh jadi satu-satunya ukuran berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 73, kita akan baca agak panjang. Mazmur 73, kita hanya akan baca 1-15, kemudian saya akan jelaskan. Sama-sama, 3, 2, 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencokakan dan berpakaian kekerasan. 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 15 terakhir. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saya tidak teruskan ayat ini masih sampai ayat 28. Tapi isi dari Mazmur 73 ayat 1-8 ini ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah pemimpin musik Imam Lewi di Bait Allah di masa pemerintahan Raja Daud. Nah, Asaf mencurahkan isi hatinya dengan sangat jujur ya. Apa adanya gitu loh. Betapa dia cemburu melihat kemakmuran orang-orang fasik. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak berbakti kepada Allah, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan satu pertanyaan, sama seperti kita. Kenapa orang fasik makmur dan semakin kaya? Sementara orang yang saleh miskin dan menderita. Mengapa hidup ini sepertinya tidak adil? Yang jahat malah lebih diberkati. Secara materi, sehat-sehat, tidak mengalami kesusahan dan derita. Sementara orang yang saleh dan takut Tuhan banyak yang menderita dan susah. Sepertinya Asaf itu mengalami depresi rohani ya. Dia mulai meragukan kedaulatan dan keadilan Tuhan. Ini catatan penting. Kadang-kadang dalam penderitaan itu orang percaya bisa tergoda untuk meragukan kesetiaan dan keadilan Allah. Asaf itu mengalami depresi rohani yang membuat dia tuh tawar hati dan mulai cemburu gitu. Ngelihat kok orang fasik makmur dan kaya, gemuk-gemuk, sehat-sehat, padahal mereka menghujat Allah. Sedangkan dia yang menjaga hidupnya kudus, takut akan Allah,
Malah mungkin menderita dan sengsara nih. Makanya dia bisa ngomong gitu ya. Mungkin Asaf nih susah hidupnya. Nah, saya ingin tanya, pernah nggak Anda juga bertanya seperti ini? Bukankah ada di antara kita yang juga pasti bertanya-tanya, katanya Tuhan ada, tapi kok yang jahat tetap kaya, yang nipu tetap maju, yang curang malah nggak pernah kurang, yang jujur malah nggak mujur, yang jahat malah sehat, tambah kaya, nggak pernah susah. Ada pengalaman ini? Ada. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena manusia selalu memakai kekayaan sebagai sebuah standar, ukuran, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga kita kecewa dan kita marah ketika kita melihat orang jahat lebih kaya, orang fasik lebih mulia. Padahal Amsal 24 ayat 1 bilang gini, janganlah iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Manusia itu selalu pakai standar ukuran berkat Allah, kesuksesan hidup dari perkara materi. Kita lihat apa yang di depan mata. Kekayaan, ketenaran, jabatan, apalagi pemakaian Tuhan ya kalau pelayanan ya. Nah, saya mau tekankan bahwa kekayaan bukanlah ukuran perkenanan Tuhan. Kalau orang kaya bukan berarti mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Buktinya dalam Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lihat ayat ini baik-baik. Kalau kaya adalah ukuran perkenanan, lalu Anda yang tidak kaya merasa Tuhan tidak berkenan, kenapa justru Yesus bilang, sesungguhnya seorang kaya itu susah masuk kerajaan sorga? Berarti dengan yakin saya katakan, kekayaan bukanlah ukuran perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita nggak boleh pakai kekayaan sebagai suatu standar ukuran. Kalau saya susah, berarti Tuhan marah. Kalau saya kaya, berarti Tuhan sayang saya. Nggak gitu. Kadangkala dalam hidup kita, ada yang memang salib kita adalah penderitaan. Salib kita adalah kesusahan hidup. Salib kita adalah kita tidak sekaya kakak kita yang mungkin jahat dan pelit dalam sebuah keluarga besar. Anehnya, yang paling pelit, yang paling jahat, yang paling gak peduli sama adik-adiknya, yang paling kaya. Giliran yang sayang keluarga, yang benar-benar care sama keluarga dan suka bantu kakak adik yang susah, hidupnya biasa aja. Kita liatin gitu ya, di depan mata kita nih banyak loh. Kenapa dia jahat makin kaya ya? Katanya kalau orang suka menabur, dia pasti diberkati. Lah ini saudara gua, udah pelit setengah mati, gak pernah susah. Serius. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau kita ngelihat kekayaan sebagai sebuah ukuran, kenyataan di depan mata kita, firman Tuhan tuh gak jadi beneran gitu loh. Gak seperti kenyataan gitu loh. Katanya kalau orang yang menabur pasti diberkati. Katanya kalau engkau baik, engkau hidup benar, anak cucumu gak akan minta-minta roti. Nah lah dia, turunan udah 3, kaya terus. Pelitnya ampun-ampun, jahatnya ampun-ampun, suka menghina orang. Saya paling malas ketemu saudara yang ini. Selalu menghina saya. Menurut dia jadi pendeta itu kasihan. Hidupnya sengsara, kerek. Tapi saya gak peduli. Saya tertawa. Setiap kali dia menghina saya tertawa. Karena yang dia lihat kekayaannya, dia gak tahu hartanya gak bisa ikut ke sorga. Justru yang kita tabur, kata Yesus, berilah sedekah. Di mana engkau mengumpulkan harta di sorga. Yang ngengat dan karat tidak dapat memakannya. Orang gak ngerti. Mereka bangga, mereka kaya di dunia, mereka jahatin orang, mereka curang, mereka nipu sana sini, mereka memperkaya dirinya sendiri, mereka bohongin orang, mereka membual, mereka hidup fasik dan mereka bilang, hah, gue makin kaya, lu rajin ke gereja, makin susah.
lagi. Kita lihat hamba Tuhan gitu dipakai Tuhan. Wah, dalam sejarah kekristenan saya dari lahir baru sampai hari ini. Yang namanya kalau orang udah diurapi dengan karunia penyembuhan, masanya paling banyak. Serius. Kalau udah yang bisa nubuatin orang kayak peramal gitu, paling rame. Urutannya tuh ya, nyembuhin orang dulu, ngusir setan, nubuat paling laris. Paling cepat kaya kalau jadi hamba Tuhan dapat karunia itu. Tapi ukuran perkenanan Tuhan bukanlah pemakaian Tuhan. Halo? Saya kasih tahu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jelas dibahas 3 karunia ini. Baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang berikutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Anda ngerti firman Tuhan ini, ketaatan jauh lebih penting daripada pemakaian Tuhan. Kalau Anda ngerti, dalam kisah ada tentang anak muda yang kaya dalam Matius 19, yang tadi kita baca itu ada ayat sebelumnya yang menceritakan ada orang muda yang kaya raya. Satu hari dia datangi Yesus dan dia bilang gini, Guru yang baik, katakan kepadaku, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga. Yesus berkata, lakukan semua perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, bla 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 10 perintah Allah. Lalu dia bilang gini, sudah aku lakukan semuanya itu. Hebat. Ada di sini yang sudah sukses lakukan 10 perintah Allah, angkat tangan. Jemaat online mungkin ada. Yang sudah melakukan 10 perintah Allah tanpa gagal. Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Orang ini hebat gak menurut Anda? Saya sudah lakukan semuanya itu. Dengan mantap dia bilang gitu ke Yesus. Dia pikir pasti diterima. Lalu Yesus bilang gini. Oke. Ayat 21. Matius 19 di situ gak ada ya. Karena saya bacain sendiri. Kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wow, yes, I know my future. Saya tahu masa depan saya. Ternyata orang yang nabur buat orang miskin akan kaya di sorga. Amen. Saya sedang lihat wajah-wajah orang kaya di kerajaan sorga. Amen. Sedengar baik. Anak muda yang sok jagoan ini yang bilang dia udah lakukan semua perintah Allah. Waktu Yesus bilang gini, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di sorga. Apa yang dia lakukan? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ketaatan itu nggak bisa melakukan yang satu, tapi tidak melakukan yang lain. Yang mati katakan amin. Ketaatan itu nggak bisa sebagian. Kita hanya melakukan yang kita suka, yang kita bisa terima. Khotbah yang kita bisa terima aja, yang kita nggak bisa terima, nanti dulu, nggak gitu. Ketaatan gak bisa separuh-separuh. Kalau saya belajar dari ayat ini, Matius 19, kaya boleh. Tapi jangan sampai lebih ngeberatin harta daripada kehendak Allah. Orang kaya jangan takut gak masuk sorga. Terus bilang gini, ya udah deh gue gak mau kaya lagi. Enggak gitu. Dengar baik. Saya gak lagi nakut-nakutin orang kaya pagi ini. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan harus nomor 1 di hatimu, bukan hartamu. Kalau Tuhan bilang gini, kasih, nurut aja. Karena semua yang kita punya, semua dari Dia.
semua untuk dia, semua bagi dia. Amen. Kalau harta tuh gak jadi Tuhan dalam hidup kita, kita gak usah takut jadi orang kaya. Tapi yang sering buat orang kaya jadi susah masuk surga yang Yesus maksud adalah karena mereka lebih ngeberatin hartanya daripada melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, harta bukan ukuran perkenanan Tuhan. Pemakaian Tuhan bukan ukuran perkenanan Tuhan. Tuhan itu harus jadi yang segala-galanya dalam hidup kita. Mau susah mau senang. Lewatin penderitaan, lewatin badai kehidupan, lewatin pergumulan, tekanan, kesesakan. Semua cobaan, ujian. Tekanan dalam rumah tangga, tekanan di pekerjaan, tekanan keuangan, tekanan sakit penyakit, apapun itu. Kalau kita bilang ini, Tuhan, selain Engkau gak ada yang lain yang ku ingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25 bilang gini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Kita mesti punya ini di hidup kita. Bahwa Tuhan segala-galanya. Sekalipun hatiku, dagingku habis lenyap. Penderitaan hidup begitu sulit. Bagian aku tetap Tuhan. Karena di bumi ini gak ada yang aku lebih inginkan daripada Tuhan. Saya kalau nyanyi lagu yang selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga, saya selalu nangis. Gak ada yang saya inginin di hidup ini, gak ada. Saya gak mau, saya mau Tuhan aja. Suatu waktu tuh kita mesti siap, Tuhan panggil kita. Dan kita berani bilang gini, gak ada yang ngeberatin saya di sini, Tuhan gak ada. Harta, suami, anak, istri, gak ada. Selain Kau tiada yang lain ada padaku. Yang ku ingini di bumi hanya Kau. Kita harus punya hati kayak gitu. Sehingga lewatin penderitaan pun kita kuat. Gak apa-apa, semua gak ada. Yang penting saya punya Tuhan. Saya mau baca satu ayat yang indah banget. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau Tuhan segalanya, Anda sanggup doa seperti ini. Amen. Tuhan paling enggak jangan bikin aku terlalu kaya sampai aku sombong dan lupa Tuhan. Jangan bikin aku terlalu miskin sampai aku mempermalukan nama Tuhan. Banyak orang terjebak cinta uang. Orang bisa ninggalin Tuhan karena uang. Dan demi kekayaan, orang bisa menghalalkan segala cara. Makanya Yesus gak pernah membuat perbandingan dirinya dengan apapun selain daripada mamon. Karena manusia paling sering kebanyakan kalahnya sama mamon. Lebih baik hidup sederhana tapi kita punya Allah daripada kita kaya tapi kita melupakan Sang Pencipta. Kalau hari ini Anda ada yang susah, Anda gak kaya. Hidupmu sederhana, mungkin malah ngepas. Saya mau katakan, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa Dia tidak sayang, Dia tidak peduli. Percayalah bahwa Tuhan tuh hidup, Dia Maha Tahu. Kita harus belajar kayak Yesus, selalu berkata gini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saya mau kasih tahu, kalau bicara nasib, ada orang bilang gini, ya lu bisa ngomong gitu karena nasib lu bagus. Saya nggak di sini kemarin. Saya hidup susah bertahun-tahun, puluhan tahun hidup saya susah. Sebelum Tuhan mengangkat saya. Saya nggak perlu
cerita, tapi saya kasih tahu. Orang yang berpikir saya tidak tahu apa itu kemiskinan, Anda tidak tahu apa-apa. Saya pernah miskin, saya pernah nggak bisa sekolah, saya pernah susah makan, saya sampai nggak pernah punya uang jajan. Saya harus kerja keras, jadi delivery. Saya cuci piring, masak di dapur, dimaki-maki orang, dihina orang. Saya pernah kerja 2 tempat jadi kasir, 8 jam berdiri nggak boleh nyender. Saya kerja. Saya nggak pernah meninggalkan Tuhan. Dengar baik, karena saya tahu kalau memang itu cawan yang saya harus minum, saya harus meminumnya kalau itu kehendak Tuhan buat saya. Kalau Anda bicara nasib, Anda coba lihat Yesus sebagai manusia, dari sisi seorang manusia, menurut Anda nasib Yesus bagus apa enggak? Jujur, bagus enggak nasib Yesus? Bakal mati, matinya enggak bagus. Ditelanjangin, pikul salib, jauh jalannya. Kami bawa grup ke Israel, jalan Via Dolorosa itu nggak semua peserta bisa ikut. Karena susah. Yesus pikul salib tuh jatuh 3 kali, berarti salibnya berat sekali. Dan ingat, waktu dia pikul salib, dia semalam-malaman sebelumnya di penjara di bawah tanah. Diturunin bak hewan, diikat dan dimasukin ke lubang. Dia di penjara. Sebelumnya dia dicambuk. Dagingnya sudah copot semua, darahnya sudah kemana-mana. Dan waktu dia pikul salib, dia itu sudah dalam keadaan sangat luka dan tidak ada tenaga. Dia jatuh 3 kali. Dan ketika mau disalib saja, dia masih dipermalukan, ditelanjangi di depan semua orang. Diludahi, dipukulin. Haus dicucukkan cuka asam, lambungnya masih ditusuk, dia mati di atas kayu salib, datang sebagai juru selamat, mati seperti pendosa. Kalau Anda bicara nasib buruk, nasib Yesus lebih buruk. Tapi dia berkata, Bapa, sekiranya cawan ini tidak bisa lalu daripadaku, kecuali aku meminumnya. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Anda mau tahu ujian imanmu? Tidak seberapa dibandingkan apa yang Yesus alami. Kalau hanya karena masalah-masalah Anda meninggalkan Tuhan, Anda belum mengerti penderitaan Kristus. Biarlah kematiannya menjadi kehidupan bagi kita. Hari ini kita mengerti bahwa penderitaan yang kita harus jalani gak sebanding dengan penderitaan yang dia pikul bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan hanya hari karena ini, aku gak bisa kayak dia, aku gak bisa beli apa-apa, aku gak bisa kayak dia, aku gak bisa beli barang branded, aku gak bisa kayak dia, gak bisa beli rumah mewah, aku gak bisa kayak dia, jalan-jalan ke luar negeri aja. Saya kasih tahu, jangan bandingkan hidupmu sama orang lain. Anda mau tahu ujung hidup Anda sebagai orang benar? Maleakhi 3. Perikopnya aja udah keren banget. Maleakhi 3. Perikopnya begini. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat 13. Ini yang sering terjadi. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Orang kalau udah kecewa sama Tuhan karena hidupnya susah, mereka ngomong gini, percumalah ke gereja, percumalah doa. Tiap kali ada orang konseling sama saya, aduh gue susah. Saya pasti mulai dengan kata-kata gini, berdoa. Dia jawab gini, udah. Saya mau kasih firman Tuhan, dia bilang gak usah sebut ayat lagi, gue udah tahu semua. Kata firman Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kita bilang, hoki amat tuh. Udah nipu mulu tambah kaya. Ngapain kita jujur?
Lihat ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa di akhir khotbah ini, inilah yang Anda bicarakan. Baca sama-sama. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, sama-sama yang kenceng. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Katakan amen. Dengar, saya mau tutup dengan ini. Nggak usah bandingin hidupmu dengan hidup orang lain. Kita masing-masing punya pertandingan yang berbeda. Anda tidak bisa memenangkan pertandingan yang diberikan Tuhan untuk saya. Saya yang harus bertanding sendiri. Anda tidak bisa bilang, Hen, aku bantu kamu, aku ikut. Tidak bisa, kita masing-masing punya gelanggang pertandingan. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Katakan amin. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jangan sibuk nilai hidup kita dengan orang lain. Kok saya gini, dia gitu. Jangan kecewa lihat hidup orang lain. Kenapa lebih bahagia ya? Kenapa lebih kaya ya? Kenapa lebih mulia ya? Pengikutnya lebih banyak ya? Jangan menghakimi mereka. Fokus, arahkan pandangan kita kepada Tuhan saja. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat terakhir saya berdoa, inilah yang kita akan lakukan. 2 Timotius 4 ayat 7 sama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang mau katakan amin. Amen. 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 Anda yang hari ini susah dan Anda lihat orang lain yang gak lebih baik dari kamu, dia bahagia. Hati-hati. Berhenti menghakimi. Berhenti menilai hidup orang lain. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Arahkan matamu sama Tuhan. Saya mau akhiri 2 menit saja. Saya lihat ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Kayanya luar biasa. Pengikutnya banyaknya luar biasa. Saya hampir tergelincir. Kenapa? Jemaat cuma tahu luarnya. Tapi saya tahu dia siapa. Dan dia seperti apa. Tapi saya belajar. Tuhan ngajarin saya ini. Jangan menjatuhkan dia. Tutup mulutmu. Biarin masanya banyak. Biarin mereka lebih banyak yang ikut dia daripada kamu. Bukan urusanmu. Kita tidak boleh menghakimi orang. Kisah hidup orang tuh belum selesai. Saya berdoa dia berbalik. Supaya jangan sampai setelah dia memberitakan Injil dia binasa. Demikian juga saya. Kita kebanyakan tuh fokusnya liatin orang lain. Hati-hati. Jangan-jangan saya iri sama dia. Waktu kita mulai lihat hidup orang lain yang lebih kaya, lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan. Hati-hati loh. Jangan-jangan kita iri sebenarnya. Cuma kita gak mau jujur aja. Makanya begitu kita tahu celahnya, kita mulai cerita kemana-mana karena kita pengen jatuhin dia. Gak perlu. Hati-hati jangan sampai kita sok nilai hidup orang lain, hidup kita sendiri gak lebih benar. Jangan sampai kita sibuk menghakimi orang lain, hidup kita gak lebih baik.
Seperti firman ini berkata, aku hampir saja tergelincir. Saya belajar. Henny, bukan urusanmu. Kamu harus benar dulu. Kamu sendiri khotbah, ngajarin orang, kamu udah benar belum? I keep reminding myself that. Kamu khotbah, kamu lakukan gak? Jangan jadi orang fasik. Orang fasik gendut, lu juga gendut. Saya ngingetin diri sendiri. Berapa banyak kita yang ngalamin yang saya khotbahin pagi ini. Mari datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhanlah segalanya.